Selamat datang di webinar uh, Technical Info System yang pada siang ini akan dibawakan oleh William. William merupakan lead developer Info System dan juga merupakan dosen di Presiden University. Oke, saya langsung aja supaya tidak mengganggu waktu. Oh ya, nanti jika ada pertanyaan saat webinar berlangsung boleh chat di komen sebelah kiri atau mungkin boleh raise hand atau langsung interupsi. Oke, kalau begitu waktu dan tempat Pak William dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Ben. Ya. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Hari ini kita akan memulai webinar mengenai technical Odoo yang saya PT Info Systems. Materi hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin ya. Jadi izinkan saya share screen sebentar. Share screen. Oke. Jadi ini garis besar materi kita hari ini. Kita akan berbicara tentang bagaimana sih cara mengelola modul di Odoo ya, menggunakan Docker tentunya. Jadi kalau dari hasil pertemuan kemarin, ini kan perintah-perintah dasar pada Docker yang sudah kita pelajari ya. Ada sekitar tiga yang pertama. Jadi saya akan jelaskan secara ringkas. Perintah pertama itu untuk menyalakan kontainer. Jadi kita bisa menggunakan kata kunci Docker start nama kontainer. Jadi kalau nama kontainernya Odoo, berarti Docker start Odoo. Terus kalau namanya Odoo webinar misalnya, berarti Docker start Odoo webinar. Lalu perintah kedua itu adalah untuk menghentikan kontainer. Dan kata kuncinya adalah Docker stop nama kontainer. Lalu perintah ketiga itu untuk menjalankan ulang kontainer yang ada. Kata kuncinya Docker restart nama kontainernya. Ya, ketiga kata kunci ini mirip-mirip kata kunci di menjalankan service di Linux ya. Jadi kalau teman-teman yang udah cukup familiar di lingkungan Linux, lingkungan server, bisa mirip-mirip lah kata kuncinya. Start, stop, restart. Itu kalau di Linux kan biasanya kan sudo systemctl start nama service, systemctl stop nama service, seperti itu. Mirip-mirip kalau di Docker. Nah, dua perintah terakhir itu, perintah keempat itu kita gunakan untuk melihat status kontainer, apakah kontainer tersebut sedang berhenti, berjalan, atau ada isu-isu lainnya. Oke. Jadi Docker ps-a atau -a. Lalu perintah terakhir, yang terakhir itu kita gunakan untuk melihat isi dari log kontainer. Nah, jadi kalau teman-teman yang masih mengalami error, katakanlah yang menjalankan modul terus tiba-tiba error di tengah jalan, itu bisa dicek kontainernya kenapa, menggunakan kata kunci Docker logs -f nama kontainernya. Jadi kalau misalnya teman-teman kemarin udah sempat ngulik terus tengah jalan terjadi error, itu bisa dicek dengan kata kunci yang terakhir ini. Oke. Itu perintah-perintah dasar yang biasanya kita gunakan pada Docker. Dan dalam hal ini berkaitan dengan Odoo atau Postgre-nya. Jadi kalau misalnya mau restart Postgres, berarti Docker restart PostgreSQL atau nama kontainer yang berisi PostgreSQL-nya. Itu. Lalu kita masuk ke dalam inti pembicaraan materi hari ini, yaitu membuat modul custom Odoo. Jadi membuat modul custom Odoo itu banyak cara. Cara pertama itu kita membuat langsung foldernya, lalu create filenya satu-satu. Atau dengan cara yang lebih mudah, kita menggunakan istilahnya scaffold atau scaffolding. Atau kalau dalam bahasa Indonesia ini kerangkanya, kerangka modul custom Odoo. Kalau dieksekusi tanpa Docker, atau yang udah pernah melihat instalasi Odoo secara biasa, ini kita menggunakan executable atau program yang namanya Odoo bin, itu bawaan Odoo. Jadi Odoo-bin scaffold, nama modul custom yang mau kita buat, lalu tujuan folder customnya atau lokasi folder customnya mau ditaruh di mana. Seperti itu. Nanti kita akan hands on, kita akan coba bagaimana cara membuat modul menggunakan scaffold.
Kalau ini kita lakukan tanpa Docker. Kalau dengan Docker, ini teman-teman boleh catat baik-baik, boleh sambil dihafal juga kalau bisa. Jadi ada perintahnya namanya Docker exec atau Docker executable. Ini harus dibetulin sedikit, jadi bukan harus seperti ini. Seperti itu. Jadi ada perintah namanya Docker exec. Docker exec ini apa? Untuk mengeksekusi suatu perintah yang ada di dalam sebuah kontainer. Karena kita memiliki kontainer Odoo, dan di dalam kontainer Odoo itu memiliki program yang namanya Odoo juga, atau executable tadi yang kalau di slide sebelumnya ini namanya Odoo bin. Nah, kalau dalam kontainer Odoo itu namanya Odoo. Ya. Jadi Docker exec dash atau minus user root. Ini artinya apa? Jalankan sebagai user root. Terus dash it ini untuk apa? Dash it ini untuk menjalankan atau mengeksekusi sebuah kontainer. Nah, lalu nama kontainernya. Setelah nama kontainernya dilanjutkan dengan perintah yang terdapat pada kontainer tersebut, yaitu Odoo scaffold, custom modulnya, nama custom modulnya, lalu tujuan di mana kita ingin meletakkan folder customnya. Oke. Kalau dalam kasus ini /mnt/extra addons sesuai dengan kompos yang pertemuan minggu kemarin kita buat. Jadi seperti itu. Nah, lalu notes yang tidak kalah penting adalah kepemilikan foldernya atau privilege foldernya. Foldernya kalau kita eksekusi dengan perintah ini, Docker exec user root ini, foldernya dan semua file yang ada dalamnya akan dimiliki oleh user root. Jadi ini perlu dicatat baik-baik. Usernya masih root, jadi harus diubah dengan perintah ini. Kalau yang sudah familiar di Linux, pasti tahu perintahnya. Jadi kita bisa eksekusi sudo chown -r, ini nama user kita, _2 nama user kita, lalu folder modul customnya. Nanti kita akan lihat cara bikinnya gimana. Kalau di Windows biasa bisa diklik kanan di bagian security atau privilege-nya, itu bisa diganti. Seperti itu. Jadi sebelum kita lanjut, saya akan ulangi lagi. Kita punya 5 perintah dasar di Docker yang bisa kita gunakan untuk memanipulasi kontainernya. Yang pertama itu untuk menyalakan, kedua untuk menghentikan pakai stop, ketiga itu untuk menjalankan ulang pakai restart, yang keempat itu untuk melihat status kontainer, yang terakhir itu untuk melihat log atau apa yang terjadi dalam kontainer kita. Lalu membuat modul custom Odoo itu kita bisa menggunakan kata kunci scaffold. Kalau tanpa Docker itu kita menggunakan Odoo bin, lalu diikuti dengan kata kunci scaffold, lalu nama modul yang mau kita buat, lalu folder atau lokasi di mana kita ingin meletakkan modul custom tersebut. Kalau dengan Docker, kita mengeksekusi Docker exec, usernya root, nama kontainernya apa, Odoo scaffold, terus nama modulnya dan lokasi modulnya. Jadi kerangkanya seperti ini. Dan jangan lupa diganti kepemilikannya menjadi user yang bersangkutan. Jadi kalau tidak diubah, dia sebagai root. Oke. Sampai di sini. Sebelum kita hands on, kita akan lihat struktur modulnya Odoo. Kira-kira seperti ini struktur modul dasar yang ada di Odoo. Terdapat 3 buah folder. Ya, jadi satu folder modul custom ini ada 3 folder utama yang namanya controllers, models, views, init, dan
manifest. Nanti fungsinya kita akan lihat buat apa saja. Oke. Yang saya beri bintang ini maksudnya adalah yang biasanya dipakai atau dimanipulasi. Tuh. Jadi biasanya kalau kita bermain dengan modul-modul ODU ya, modul-modul basicnya itu hanya akan bergerak di bagian models, views atau tampilannya, terus file init file manifest. Udah. Jadi empat komponen ini saja yang biasa kita ubah-ubah atau kita tambahkan. Yang controllers ini jarang. Ini akan ada dalam bahasan yang lebih lanjut. Jadi bahasan tingkat lanjut itu kita akan bermain dengan controllers. Seperti itu. Lalu sebelum kita mulai hands-on, ada beberapa aturan-aturan dalam menjalankan modul ODU. Nah, ini cukup penting. Kalau masih ingat pertemuan minggu kemarin, saya jelaskan, untuk bisa program sebuah modul, kita hanya memerlukan 3 bahasa. Yang pertama itu Python, yang kedua itu JavaScript, yang ketiga itu adalah XML, ya, atau basic HTML, XML lah, nggak jauh-jauh dari situ. Nah, ini aturan-aturan dalam membuat modul ODU atau menjalankan modul ODU yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu, kalau kita mengubah apapun di file Python, kita harus restart kontainernya. Jadi tolong diperhatikan, apabila kita menambah atau mengubah field dalam file Python, kita harus restart kontainernya, lalu modul yang bersangkutan harus diupdate. Oke, seperti itu. Hal tersebut sama kalau kita mengubah isi dari manifest atau isi dari init. Itu harus kita restart dan update modul supaya isi file tersebut bisa dibaca. Jadi kalau teman-teman teliti, semua file yang berkaitan dengan tipenya Python itu kita harus restart. Ada beberapa komponen yang harus diupdate modulnya. Lalu yang kedua adalah bagian XML. Kalau kita mengubah isi XML, itu kita perlu mengupdate modul. Jadi kalau XML sudah ada, tapi kita ubah, itu perlu diupdate aja, tidak perlu restart. Oke, kecuali kita menambahkan XML baru. Jadi ada not tambahan XML, menambah XML, restart plus update modul supaya terbaca. Seperti itu. Kenapa menambah XML dihitung sebagai restart update modul? Nanti kita lihat maksudnya seperti apa. Karena dia juga mengubah isi dari file Python. Oke. Habis ini kita langsung hands-on. Oke. Untuk menjalankan kontainernya, sudah pada bisa yang kemarin? Saya punya kontainer yang namanya, biar baca ya, saya memiliki kontainer yang namanya ODU webinar. Sini yang sudah saya jalankan. Jadi tadi sebelumnya saya menjalankan ini start webinar. Jadi kalau untuk menghentikannya, saya bisa docker stop ODU webinar. Lalu kalau masih ingat slide yang tadi, untuk melihat status kontainer kita bisa menggunakan docker ps-a. Kalau saya docker ps-a, di sini kelihatan semua statusnya. Oh, ODU webinar saya stop. Kalau dari mana? Statusnya exit. Jadi keterangan-keterangan seperti itu. Image apa yang kita gunakan, ada kontainer ID-nya, kapan dia dibuat, terus statusnya apa. Nah, ada portnya, lalu ada nama kontainernya. Seperti itu. Jadi kalau saya jalankan lagi, docker start ODU webinar, lalu kita docker ps-a lagi, dia akan kelihatan sudah up. Seperti itu.
Oke, lalu saya melakukan pemetaan terhadap port 8012 di Docker Compose saya. Sehingga ketika saya cek di sini 8012 kita sudah ada kodenya sudah berjalan. Oh ya, buat teman-teman kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan ya. Jadi kita sambil live discussion aja di sini. Seperti itu. Ini Odoo saya yang dijalankan. Lalu untuk melihat apa yang terjadi di dalam Odoo-nya, kita bisa memakai tadi docker log -f nama kontainernya. Nama kontainer saya apa? Odoo webinar. Kita akan bisa melihat apa saja yang terjadi. Jadi kalau teman-teman mungkin ada iseng-iseng ngutak-ngatik dari pertemuan kemarin terus terjadi error, bisa dicek di sini. Jadi inilah isi log file-nya. Jadi apa sih yang terjadi, apa errornya bisa dicek di sini. Seperti itu. Oke. Jadi itu command dasarnya. Kalau mau di restart bisa docker restart nama kontainer saya. Nah, ini di restart. Nanti kalau di docker ps-min a lagi, dia akan kelihatan, oh, statusnya baru up 2 detik yang lalu. Itu artinya saya baru restart. Seperti itu. Oke. Terus, kalau teman-teman masih ingat, di file Docker Compose ini, masih ingat yang kemarin ya, di bagian volumes untuk service Odoo-nya. Oke, ada yang namanya /mnt/extra-addons. Oke, itu adalah lokasi di mana modul-modul custom kita berada. Oke, jadi kita akan meletakkan modul-modul custom kita di dalam directory ini atau folder ini. Jadi tolong di note baik-baik, karena ketika kita melakukan scaffold, kita harus menunjuk ke directory tersebut. Jadi coba saya jelaskan secara sedikit lebih detail. Kita lakukan docker exec, ya, kita bersiap mengeksekusi suatu perintah di dalam kontainer yang berjalan. Oke, tadi ingat sebagai user root. Kalau teman-teman mau ikutin, kita eksekusi sebagai user root. Lalu min it itu maksudnya interaktif terminal. Jadi untuk mengeksekusi perintah-perintah di dalam Docker menggunakan terminal. Jadi teman-teman bisa buka terminal atau command prompt di Windows untuk mengeksekusi perintah-perintah ini. Setelah it ini, nama kontainer kita. Oke. Setelah nama kontainer, komandonya tadi Odoo scaffold, nama modul yang mau kita buat. Misalnya kita mau membuat nama modulnya training webinar. Nah, ini nama modulnya ya. Training webinar ini merupakan nama modulnya. Lalu modul training webinar ini mau kita letakkan di mana? Oke. Lokasi di mana kita ingin meletakkan folder training webinar ini bukan berada di komputer kita. Oke, jadi nggak bisa seperti ini. Misalnya saya ada home, game, documents. Tidak bisa seperti ini. Tidak bisa juga seperti ini. Misalnya siapa? End users. Karena apa? Ketika kita mengeksekusi perintah ini, Odoo scaffold training webinar ini akan terjadi di dalam kontainer Docker kita. Oke. Kontainer Docker kita tidak mengenal folder yang seperti ini. Ya, ini kan folder lokal saya ya. Atau folder lokal teman-teman yang pakai Windows misalnya. Docker ini tidak mengenal lokasi seperti itu. Yang Docker kenal lokasinya adalah mnt extra addons. Recording is on.
Tahu dari mana MNT extra add-ons? MNT extra add-ons ini berasal dari file Docker Compose yang kemarin. Jadi kalau teman-teman masih ingat ya, saya tekankan sekali lagi, volume untuk service Odoo itu kita mounting atau kita letakkan di suatu folder di komputer kita. Dalam kasus ini saya ada di home, William, Documents, Odoo 12 webinar. Tuh. Dan saya tempelkan pada modul MNT atau MNT extra add-ons yang ada di kontainer. Sehingga ketika kita ingin meletakkan modul kita di dalam kontainer, harusnya kita letakkan di dalam MNT extra add-ons seperti itu. Jadi bukan dalam kasus ini, bukan di tempat saya, oke? Atau di home William Documents Odoo 12 webinar, bukan di tempat saya, bukan juga di tempat teman-teman, tapi adanya di dalam kontainer atau di MNT extra add-ons. Jadi ketika kita eksekusi harusnya seperti ini. Ya. Sebelum kita eksekusi deh, coba saya akan balik ke sini, saya akan buka folder saya. Tadi ada 12 webinar, ya teman-teman bisa lihat ini masih kosong, nggak ada isinya folder saya. Ketika kita eksekusi komando ini, ya pasti lihat ada isinya. Sekarang di folder webinar saya atau di home William Documents Odoo 12 webinar sudah ada modul training webinarnya. Jadi saya sudah melakukan komando ini untuk membuat modul custom. Nah. Lalu kalau dicek kepemilikannya, user sama grupnya masih root. Nah, ini yang saya bilang tadi, bagian sini. Karena kepemilikannya masih root, kita harus mengubah dengan command ini. Jadi sudo chown -r nama user kita, lalu modulnya. Seperti itu. Kalau dicek lagi, sekarang kita sudah bisa mengedit isi folder tersebut, folder training webinar ini. Seperti itu ya. Jadi untuk bisa mengedit file-file yang ada, sebenarnya teman-teman bisa pakai semua text editor. Tuh, pakai Notepad bisa, cuman ribet. Kalau kita tidak bisa melihat secara detail isi filenya, atau filenya pun tidak begitu interaktif, hanya hitam putih. Makanya tadi sepertinya Pak Ben sudah mengumumkan ya, kita entah pakai Sublime Text atau pakai VS Code untuk membuka filenya. Oke, dalam kasus ini saya akan pakai VS Code. Bisa kelihatannya layarnya teman-teman. Dalam folder webinar saya sudah ada modul yang namanya training webinar. Jadi kalau dibuka isinya ada apa aja? Nah, isinya seperti ini. Oke. Ada folder controllers, ada folder demo, models, security, views, terus file init dan file manifest. Tapi ingat, yang biasanya kita mainkan seputaran sini models, terus views, lalu file init sama file manifestnya. Seperti itu. Oke, akan saya jelaskan secara singkat tujuan dari folder-folder ini apa. Yang pertama, folder controllers. Jadi kalau teman-teman yang mempunyai latar belakang programming ya, terutama web programming, pasti mengetahui konsep yang namanya MVC atau model view controllers. Ya, controllers ini adalah bagian program yang biasa digunakan untuk berkomunikasi dengan model dan disambungkan dengan view.
Jadi controllers ini di tengah-tengah. Model berbicara dengan controllers dan controllers berbicara dengan view. Seperti itu. Tapi kalau dalam kasus Odoo ini akan sangat jarang dipakai untuk membuat modul-modul yang basic. Jadi untuk pertemuan kali ini kita tidak akan bicarakan banyak tentang controllers. Lalu kedua, demo. Folder demo ini berisi file XML yang bisa kita gunakan untuk mengisi data-data demo. Jadi kalau teman-teman ingin membuat suatu modul lalu dijual, ada file-file yang bisa langsung dipakai untuk didemokan, isinya ada di file demo ini. Seperti itu. Lalu folder models. Folder models ini isinya apa? Disinilah lokasi di mana kita membuat suatu model. Atau kalau bahasa standarnya kita bikin label. Ya, objek apa saja yang mau kita buat itu ada di folder model ini. Jadi misalnya kita mau bikin tabel mahasiswa, kita bikin di objek model ini. Misalnya kita mau bikin tabel karyawan, buatnya juga di model sini. Oke. Lalu folder selanjutnya ada security. Security ini kita gunakan untuk menentukan hak akses orang-orang yang boleh melihat suatu model atau melihat suatu form. Jadi ada beberapa tampilan yang mungkin nggak mau dikasih lihat terhadap grup-grup tertentu, itu kita bisa definisikan di sini. Oke. Lalu views, jelas dari namanya, views merupakan folder yang berisi file-file di mana kita menentukan tampilan-tampilan program kita. Oke. Jadi kita semua tampilan yang berkaitan dengan Odoo kita masukkan di dalam views. Kita harus daftarkan dalam folder views ini. Nah, lalu ada file yang namanya init.py. File ini maksudnya apa? File ini maksudnya adalah sebagai jalan masuk utama ketika kita menginstal modul. Jadi ketika kita menginstal modul, apa saja sih yang harus di-load? Oh, saya harus masukin controllersnya, saya mau masukin modelnya juga. Seperti itu. Jadi kalau membuat modul dengan scaffold, biasanya ini tidak akan diubah banyak. Karena Odoo sudah langsung memenuhi kebutuhan kita. Lalu ada file yang namanya manifest. File manifest ini merupakan file di mana kita bisa menambahkan nama modul, lalu tujuan modulnya apa, kayak keterangan mengenai modul kita, terus yang bikin modul siapa, website yang bikin modul siapa, kategorinya siapa, ada versinya juga. Nah, lalu bagian cukup penting, di sini ada key yang namanya depends, atau ada section yang namanya depends. Apa maksud dari depends ini? Maksud dari depends ini adalah bahwa menunjukkan bahwasanya modul kita ini membutuhkan modul lain agar bisa berjalan. Jadi kalau kasusnya ini depends dalam kurung siku base, artinya apa? Modul training webinar ini membutuhkan modul base-nya Odoo supaya bisa berjalan. Seperti itu. Misalnya, kalau modul webinar ini kita ingin utak-atik mengenai accounting, nah, berarti di sini kita membuat modul account. Jadi agar modul ini bisa berjalan dengan baik, modul account harus terinstall, maksudnya seperti itu. Atau misalnya kita ingin membuat suatu modul yang berbau dengan HR, sehingga kita membutuhkan modul HR, maka dari depends ini kita tambahkan modul HR. Seperti itu. Lalu bagian ini ada namanya data. Nah, bagian data ini berisi semua view kita, ya, semua tampilan kita atau yang berkaitan dengan data. Kenapa masuknya ke dalam data? Odoo itu menyimpan tampilan sebagai data XML, makanya disebut sebagai data. Jadi dalam data ini
ada security-nya, view-nya. Nanti ketika kita bicara report juga ada di dalam bagian data ini. Gitu. Lalu bagian terakhir adalah demo. Jadi kalau teman-teman yang sudah bikin modul lalu ingin dijual, dan ketika orang yang memakai modul tersebut mencentang demo, maka file-file yang ada di folder demo ini akan di-load dan dimasukkan ke dalam database sebagai data demonya. Gitu. Jadi kalau kita buka Odoo lagi, ya, kembali ke Odoo sini. Kalau kemarin teman-teman sudah coba bikin database, misalnya saya bikin database training webinar. Nah, emailnya bisa dibikin bebas, biasa orang bikin admin. Country bisa dipilih. Nah, yang saya bilang demo ini adalah yang ini. Jadi kalau teman-teman centang bagian demo data, lalu create database, Odoo akan membuat dan memuat data-data demo yang ada. Oke, jadi kayak user demo, produk-produk yang dipakai buat demo, itu sudah muncul. Nah, kalau kita bikin modul sendiri kan belum ada tuh. Sehingga untuk memunculkannya, ketika user klik demo data ini, teman-teman bisa buat data demo di dalam folder ini, folder demo. Nah, di sini kira-kira data-data demonya, keperluan demo. Situ. Jadi teman-teman bisa buat banyak. Misalnya dalam folder demo ada file yang namanya test data. Nah, berarti di sini tinggal bikin ada test data.xml seperti itu. Jadi teman-teman bisa bebas bikin berapa banyak data untuk demonya. Oke. Lalu sekarang kita uncek aja, kita create database. Teman-teman kalau mau sambil nanya silahkan ya. Tanya dong. Boleh. Tadi waktu untuk create modul baru itu yang training webinar. Oke, training yang ini maksudnya seperti ini, yang bagian sini. Ya. Oke. Stop. Oh. Nah, ini maksudnya apa ya? Pak? Oke. Coba kita runtun dari awal lagi biar teman-teman yang lain juga ngikutin. Kalau kemarin kan kita sudah punya satu kontainer yang berjalan ya. Dalam kasus saya ini namanya terlalu besar. Nah, dalam kasus saya ini namanya Odoo webinar. Jadi ini variatif, teman-teman mau namain apa. Sehingga kita menjalankan scaffold ini, maksudnya seperti ini. Kita menggunakan Docker untuk mengeksekusi suatu perintah di dalam kontainer yang sudah berjalan. Itulah maksudnya dari kata kunci exec ini. Oke. Nah, lalu dash user root ini maksudnya apa? Kita melakukan eksekusi sebagai user root untuk menjalankan komen yang ada dalam kontainernya. Iya. Lalu dash IT ini apa? Dash IT ini merupakan singkatan dari Dash Interactive Terminal. Maksudnya apa? Kita melakukan eksekusi suatu komen melalui terminal. Jadi kita masuk ke dalam kontainer yang sudah ada. Kontainer tersebut apa? Dalam kasus saya namanya Odoo Dash Webinar. Seperti itu. Jadi tujuannya saya mengeksekusi suatu komen atau komando tertentu menggunakan user root ke dalam kontainer Odoo Webinar. Oke. Setelah ini, komen apa sih yang mau kita eksekusi? Nah, ini komennya start dari sini. Jadi Odoo, ya, scaffold, terus nama modul kita training webinar, lalu lokasi di mana kita ingin meletakkan modul webinar tersebut. Tuh. Dan perlu gimana Pak? Walaupun folder training webinar ini ada di lokal kita ya, di webinar tadi ya. Oke. Kenapa folder tersebut bisa ada di lokal kita? Oke. Ya.
Kan kalau secara komando ini, secara komen ini kan dia menaruhnya di MNT extra add-ons ya. Betul. Oke. Kalau dilihat dari yang kemarin, saya buka lagi taruh terminal di Pixels. Di folder compose kita kan sudah disambungkan dengan volumenya. Jadi maksudnya kita bikin volume ini apa? Ini menunjukkan bahwasanya folder home William Documents Odoo 12 webinar ini mapping ke MNT extra add-ons. Atau bahasanya adalah di komputer saya namanya folder webinar, tapi di Dockernya taunya namanya MNT extra add-ons. Jadi yang ditangkap Docker itu, Docker hanya mengenal MNT extra add-ons. Betul. Tapi komputer saya tidak mengenal MNT extra add-ons. Yang komputer saya kenal adalah 12 webinar. Sehingga untuk mempersatukan mereka, kita harus mapping di sini. Ketika mapping ini sudah dibuat, saya mengenal folder MNT extra add-ons tapi atas nama webinar. Dan Docker mengenal webinar atas nama MNT extra add-ons. Seperti itu. Jadi ketika kita taruh sesuatu di folder MNT extra add-ons, itu sama aja kita menaruh sesuatu di folder webinar yang ada di lokal saya. Betul. Dan apapun yang kita letakkan di webinar itu akan bisa dibaca oleh MNT extra add-ons. Oke. Seperti itu. Makanya di mana di folder saya sekarang ada yang namanya training webinar. Seperti itu kira-kira, Pak. Coba di yang script di konsolnya tadi, Pak Will. Yang mana, Pak? Gimana? Di konsol. Oke, script konsol yang ini. Nih. Coba. Bukan. Satu lagi. Satu lagi ya. Yang training webinar. Maksudnya yang ini toh, Pak? Yang ini ya? Iya, ini tadi yang scaffoldnya. Add-on webinar ya? Iya. Oh. Atau namanya tadi training webinar, sorry. Ini di kopas ke chat room dong? Oh, mau dikopas aja? Oke, boleh. Iya. Bang Gopar jangan ketawa. Waduh. Siapa yang ketawa, Pak? Saya minta kopas. Boleh ya? Monggo. Sebentar. Waduh. Udah ketik manual aja lah. Nggak bisa di copy ya? Terminal saya agak sedikit berbeda jadi nggak bisa copy, maaf. Extra add-on sudah. Monggo yang teman-teman kalau mau coba silakan di situ. Oke, sama di komposnya tadi, Pak Will. Kompos maksudnya? Kompos di Dockernya tadi. Post file. Yang mappingnya tadi. Oh, file komposnya. Ya, Maksudnya itu. File komposnya saya sharing aja kali ya, biar enak ya. Boleh. Jadi kalau di kopas begitu kan ribet itu. Betul. Sharing filenya boleh. Sebentar, saya cari dulu sharing filenya. Hadir. Tanya juga boleh nggak? Monggo sambil tanya, Pak. Pertanyaan saya, pertanyaan tambahan saya, pada saat sudah di mapping seperti itu, kita kan kontainer kita ada beberapa, misalnya ada bukan mount extra add-on ini kan bisa aja kontainer untuk Odoo webinar, ada juga untuk yang lain. Itu Yes, nanti otomatis berlaku semua. Oke. Kalau mapping di semua komposnya kita mapping ke folder webinar ini, misalnya ya, saya punya 10 kompos dan semuanya mapping ke webinar ini. Nah, semua kontainer saya akan membaca isi dari folder webinar ini. Kecuali saya menentukan folder yang berbeda. Docker compose
YML ini di mana? Oke. Pertanyaan bagus. Docker Compose YML ini membuat suatu compose atau membuat sebuah service bundle Odoo itu berdasarkan nama folder lokasi di mana compose itu berada. Jadi dalam kasus saya ada namanya training compose. Jadi kalau saya punya dua file compose di dalam folder ini, dia akan bentrok. Karena apa? Dianggap sebagai satu bundle yang sama. Jadi kalau kita mau membuat, misalnya kita buat webinar compose. Nah, dalam webinar compose ini kita membuat yang namanya Docker Compose YML lagi. Ini dianggap sebagai dua project yang berbeda atau dua bundle yang berbeda. Jadi kalau kita mau bikin banyak Odoo, kita harus punya banyak folder. Saya Agar menemukan tidak bentrok. Itu salah satu caranya. Defaultnya Docker Compose itu kalau kita baru install ataupun buat kontainer baru itu defaultnya adanya di mana ya? Maksudnya defaultnya itu seperti apa, Pak? File Docker Compose itu? Oh, tidak ada, nggak ada. Tidak ada ya? Nggak ada. Docker Compose itu kita yang bikin sendiri. Nanti dia ngebaca Docker Compose yang mau kita mauin, caranya dari mana? Caranya kita masuk ke lokasinya dulu, Pak. Misalnya dalam folder training compose kita kan ada Docker Compose. Iya. Nah, baru jalankan Docker Compose di sini. Caranya? Sebentar, saya sharing file yang kemarin dulu ya, Pak ya, supaya enak. Jadi bisa langsung dipraktekin gitu loh. Oke, iya. Ini Anson. Tanya. Monggo, Pak, Penyelah. ceritanya. Ya. Untuk yang command prompt-nya ini kan pakai Linux ya. Kalau saya under Windows, command prompt-nya apa bisa juga? Bisa juga, Pak, langsung buka. Kode-kode yang kayak tadi. Bisa, Pak, Bukan. langsung Maksudnya buka. perintahnya itu yang kayak scaffold tadi bisa juga. Ini, Pak, sama, Pak, sama. Sama ya ini ya. Sama. User, root gitu. Sama ya. Oke. Terus saya balik lagi yang ke Docker Compose.yml tadi. Itu kan kemarin saya buatkan Odoo versi 12, ternyata di komputer saya bermasalah. Akhirnya saya update ke Odoo 13, baru bisa nih kebuka. Walah, bermasalahnya di mana ya, Pak ya? Ya kemarin itu ternyata ya, kemarin itu error sebentar. Ada kesalahan itu internal server error. Oke, nah, saya kan bagus nih. Internal server error itu yang tadi, yang kemarin itu. Jadi ini the server encoded in internal error and was unable to complete your request. Ya, Pak. Bisa share screen Itu Pak? kemarin itu. Jadi Terus sekalian kita jadikan bahasan di teman-teman sekarang. Boleh di share screen nggak, Pak? Udah nggak error sekarang. Walah, udah nggak error. Iya, karena sudah saya ganti ini. Saya ganti yang 13. Oke. Nggak Iya, masalah. jadi 13 sudah langsung kebuka. Jadi waktu create new database itu langsung kebuka. Kalau pertama kemarin itu sebelum saya Odoo-nya saya remove pakai Docker itu, saya restore default. Itu waktu create new database error itu internal error. Yang kemarin waktu kita di pertemuan kedua ya. Pertemuan minggu kemarin ya. Makanya kan saya bilang Iya. untuk melihat isinya di pertemuan minggu ini. Itu Pak Masmur itu di chatnya udah ada linknya ya. Boleh diambil filenya di situ Pak Iya. Masmur. Jadi itu tuh. Kalau sekarang sih udah kebuka, cuman Jalan kan ya? saya login menggunakan admin. Sudah, tapi Odoo 13 sudah langsung saya upgrade. Cuma manis kalau saya membedakan dengan versi sebelumnya Odoo 12 sama 13. Saya ngepull image-nya itu dari Compose ini bisa langsung ya, Docker Compose ini.
Bisa. Terus bisa. membedakan kontainernya yang Odoo 13 sama 12 itu kita rubah di script Image-nya. compose Dockernya ini yang mana? Betul. Yang mana? Yang mana ya? Itu kan ada Odoo 13 tuh. Oke. Yang di-share Pak William itu Odoo 13. Coba ya. Saya akan Kalau mau merubah dan potnya juga bisa nggak? Potnya dirubah. sekarang saya Itu kan kasus 8069. ya, saya bikin kasus di Ya. sini. Ya. Kita mempunyai, misalnya saya mau bikin versi 12 gitu ya. Ya, betul. Versi 12. Oke. Nah, di dalam versi 12 saya masuk ke folder versi 12. Lalu saya edit di sini. Nah, ini kan tinggal pakai 12 ya. Misalnya port saya 80, kalau kemarin kan Ya. 8069 toh. Ya. Seperti itu. Oke. Nah, nama kontainernya paling saya ubah menjadi Odoo 12, katakanlah seperti itu. Oke. Nah, kalau mau dibuat 13, cara yang saya sarankan adalah buat folder baru untuk versi 13. Oke. Buat folder baru untuk versi 13, lalu copy training compose kita ke dalam folder tersebut. Jadi kita bikin Docker Compose yang baru khusus untuk versi 13. Oh, oke. Kalau Berbeda bikin ya 13 berarti. di sini, ya. Nggak jadi Dan satu ya. Oke. Portnya dibedain, misalnya 8070 seperti itu. Lalu nama Terus yang kontainernya belakang juga itu harus kan dibedain. 8070 sama 8069 itu tetap 69 Ini ya. tetap sama. Itu kan 80. Oh iya sama. Hmm. Oke. Kalau masih ingat Pak, yang pertemuan kemarin 8069 ini kan portnya si Odoo ya. Kalau 80 Iya betul. portnya komputer kita Ya. seperti itu. Jadi kayak gini, kalau mau Oh, iya, bikin iya. dua, Ya kemarin kan belum dijelasin tuh yang untuk gimana Pak? potnya untuk Postgres. Oke. Postgres itu Postgres kan ada pot ya. 5432 gitu Itu kan Pak. kemarin dijelasin. Ya, Iya. udah dipakai. Kalau sudah dipakai, bikin di 33 misalnya atau di port lain Pak, supaya nggak bentrok. Oke. Kemarin Kalau nggak kayaknya itu juga bermasalah. Oke. Harus dicek lagi Pak. Berarti nggak ada masalah ya itu dibawa 32 atau dirubah jadi pot berapa nggak masalah ya? Yang diubah yang depannya Pak, yang belakangnya tetap Ya, 5432. Gitu. Ya, Karena oke. ini portnya kontainer, gitu, nggak masalah. Jadi bebas. Ya. Jadi teman-teman nanti akan ada dua kompos untuk 12 dan untuk 13, ketika seperti itu. Oke. Terima kasih Pak William. Kira-kira. Monggo Pak, sama-sama. Monggo dilanjut lagi. Oke. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Kita sambil jalan. Oh iya, itu kan kemarin sebenarnya saya juga belum ketemu tuh permasalahannya apa. Cuman saya ganti update ke Odoo 13 baru berjalan. Oke. Nah, andaikan nih Ketemu masalah. dengan ketemu masalah yang internal server error itu, Oke. Kita bisa pakai yang tadi Pak, Docker logs -f nama kontainernya. lihat lognya ya berarti ya. Iya, ini ngeliat lognya. Jadi kita bisa ngeliat lognya. Apa yang terjadi? Kita nggak kenapa-napa nih ya. Nggak ada yang terjadi ya, dia Ya, lancar-lancar aja. Jadi kalau ada Ya. error, Bapak bisa baca. Nanti bisa kita diskusi langsung di grup errornya apa. Jadi biar tahu. Iya. Iya. Seperti itu. Kemarin itu errornya kayaknya saya coba membaca lognya, cuman karena saya kemarin belum install. Sebenarnya untuk membaca lognya itu secara langsung itu pakai apa? Oke. Dari command prompt gitu. Enaknya Kalau pakai apa? sekarang kayak ini Pak, gini aja sih sebenarnya. Oh itu aja. Oh Iya, berarti dari command prompt aja ya. dari komen forum aja. Ini relatif sama ya untuk dari Linux sama dari Docker. under Windows. Oh sama aja, Untuk sama aja. komen-komennya ini Untuk sama ya. Iya. Komennya oke siap. Makasih Persis deh. kok, Pak. Jadi jangan takut kalau Windows apa Linux karena ini universal di Docker. Oke. Seperti itu. Silakan lanjut. Makasih banyak.
Nanti supaya kebaca Docker Compose-nya tadi, yang beda-beda tadi, jalaninya dari mana ya Pak Wil? Oke, misalnya kita mau jalannya yang 12 ya Pak. Iya. Kita masuk dulu ke foldernya. Oke. Oke, Di situ udah ada Docker Compose ya? Oke. udah ada. Cara jalaninya, saya ulangin sedikit yang minggu kemarin deh. Nah, kita punya Iya. komando yang namanya docker compose up minde. Jadi ini gunanya untuk menjalankan service-service yang ada di dalam docker compose tersebut. Seperti itu. Ini kalau coba Oke. dijalankan, harusnya dia berjalan. Terus dicek Setelah aja itu, apakah dia berjalan atau tidak. Kalau dia berjalan, dia akan kelihatan statusnya up seperti itu. Kalau sudah up, tinggal buka di browser, Pak. Apakah bisa masuk atau tidak? Kodenya. Pak, mau nanya Pak, Monggo, gimana Pak? kalau misalnya kita melihat Docker itu udah dipakai berapa byte, gimana ya? Berapa banyak ini maksudnya seperti apa ya, Pak? Byte. Kalau misalnya kita lihat, Oke. jadi kan kita kalau Docker itu kan istilahnya satu Docker bisa dibuat banyak kan, tapi kan kita mau lihat untuk yang IP ini udah berapa sih kepakainya. Jadi anggaplah kita hanya beli yang 25 GB sebulan. Berarti kan kita pengen tahu dong naikin atau enggak gitu kan. Ya, kontainer ini sudah makan berapa banyak space gitu ya, maksudnya ya. Nah, jadi di Docker itu ada suatu command yang namanya Docker container ls. Ini tujuannya apa? Untuk melist kontainer yang ada. Oke. Dan berjalan. Jadi yang berjalan ini saya punya 3, ada Odoo Webinar, ada PostgreSQL Webinar, ada PostgreSQL Master. Seperti itu. Dan untuk melihat, kalau nggak salah komen seperti ini. Nah, ada size-nya. Jadi Docker container, ini saya bersihkan dulu biar jelas. Docker container ls dash s. Dash s ini maksudnya apa? Size-nya. Kita mau melihat size-nya. Tuh, jadi maksudnya perintah ini apa? Kita ingin melihat semua kontainer yang berjalan beserta dengan ukurannya. Oke, ada di situ ya size-nya Iya, di ya. sampingnya ada, ya, ada virtual size-nya. Oke. Gitu. Jadi secara nggak langsung, secara virtual, Odoo Webinar ini sudah makan 1,15 giga. Yang Postgre-nya sudah makan 283 mega. Seperti itu. Kalau misalnya ini kan Docker ini kan istilahnya dia punya alamat sendiri. Tapi kita pengen redirect ke website kita dan pakai SSL, bisa nggak sih? Oh, itu udah bahasan yang dalam itu, Pak. Itu bisa kita Dalam pakai ya? reverse proxy. Ya. Ada namanya reverse proxy Reverse proxy. dengan Oh, engine saya udah coba kemarin error. bisa diperiksa, Pak. Seperti itu. Tapi Itu udah namanya ketahuan reverse sih. Ya udah ketahuan sih ada komennya belum ditambah. Itu udah bahasan deployment itu. Kalau Oh, hari ini kita lebih bahas ke development-nya dulu sih, Pak. Jadi dasar-dasarnya dulu. oke. Ini bahasan tingkat lanjut banget. Tapi pertanyaan bagus. Kalau mau di redirect gimana? Kita bisa pakai dengan reverse proxy. Jadi pasang SSL. Gitu, Pak. Belum masuk sini ya kejauhannya. Iya, belum. Masih jauh itu, Pak. Itu udah tingkat lanjut banget. Oke, saya ke arah sana soalnya cobanya. I see. Tapi nggak apa-apa, Pak. Dicoba-coba dulu aja. itu dari 8 sesi dari sekarang ada di sesi ke-9 itu Pak. Oh gitu. Itu sesi tingkat lanjut yang kalau ngikutin semua baru kebuka gitu, Pak. Saya baru belajar Pak. Tapi dapat master alhamdulillah. Gitu. Jadi kita lanjutin dulu buat teman-teman. Oke. Nah, Jadi fungsi Docker Compose up minde tadi itu hanya untuk kayak start gitu ya Pak William? yang ini tadi, Pak, Docker Compose update. Ya, ini untuk menjalankan file Docker Compose yang ada. Oke.
Jadi kalau udah jalan, modulnya sudah ada, kita restart dulu. Oke. Kita restart kontainer kita. Ya. Nah, bagaimana caranya kita mau memastikan apakah modul yang kita buat sudah terdaftar di Odoo apa tidak? Pertama, habis bikin modul, kita restart dulu kontainer kita. Ya. Kayak perintah docker restart nama kontainer. Dalam kasus ini punya saya Odoo Webinar. Lalu buka Odoo-nya. Kan kalau udah masuk Odoo isinya begini ya. Oke. Nah, lalu kalau yang pakai community, di kiri atas itu ada gambar kotak. Itu bisa diklik. Itu untuk melihat menu-menu apa saja sih yang ada. Ya, ada. Kalau bikin database kosongan atau database pertama kalinya, itu ada 2 menu saja. Yang pertama itu apps, yang kedua itu adalah settings. Oke. Jadi setelah masuk ke Odoo, kita coba buka settings dulu. Jadi ini tampilan halaman settings. Ya. Di 2 pertemuan kemarin, Pak Togar pun udah menjelaskan secara garis besar Recording has ini. stopped. Oke. Lalu setelah masuk ke halaman settings, teman-teman bisa coba activate the developer mode. Ini bisa diklik aja. Oke. Ini kalau diklik, dia akan mengulang Odoo-nya, akan di-refresh. Oke. Lalu kalau masuk ke menu apps lagi, di sini keluar tambahan. Tadi kan nggak ada ya. Ya. Sebelum kita lanjut, cara matiinnya gimana? Jadi developer mode ini bisa dinyalakan, bisa juga dimatikan. Cara matiinnya sama, masuk ke settings, lalu deactivate developer mode, itu bisa. Tuh. Jadi kalau balik ke apps, ini menunya hanya ada apps satu aja di sini. Kalau teman-teman teliti. Kalau kita masuk developer mode lagi, ya, di apps ini banyak menunya. Seperti itu. Nah, Halo? saya nggak akan menjelaskan dengan dalam maksudnya menu ini apa aja. Ya, saya akan jelaskan 2 saja. Yang pertama apps. Jangan dipaksain gitu dong, aduh. Kalau dipaksa. Iya, paham. Harusnya tadi PO-nya direvisi dulu. Menu pertama itu apps, yaitu untuk melihat list aplikasi yang ada. Lalu menu kedua itu Waduh. update apps list. Jadi setiap kita membuat modul baru agar bisa terbaca di dalam Odoo, kita harus mengklik modul yang ini. Jadi app list untuk melihat modul-modul yang ada. Ya. Jadi saya update app list. Terus sebelum dia update, kita coba cari training webinar apakah ada. Oh, sudah ada, berarti udah. Kalau di sini belum ketemu, di sini belum muncul modulnya, teman-teman harus klik update app list, lalu diupdate. Nah, jadi modul yang teman-teman buat itu akan muncul di sini. Tuh. Jadi untuk mengetahui apakah modul yang kita buat sudah masuk apa tidak, bisa buka di apps. Lalu klik update apps list untuk melihat modul-modul yang kita buat. Ketika kita searching, udah ada nih. Nah, ini modul kita, training webinar namanya. Satu lagi Pak, Boleh. Gimana Pak? sambil ini nggak apa-apa ya, sambil bentar. Jadi gini, kemarin kan saya ada masalah di ini, di apa, di dokter, di Nginx ya, Nginx udah nih, kan dokternya supaya saya bilang bisa SSL. Ternyata saya pakai First Media, dia nggak ada baca Nginx-nya. Terus kalau pakai teman saya pakai IndiHome itu ada, itu kenapa ya? Kok bisa beda ya? Loh, itu lucu Pak. Sebetulnya Kok bisa? sudah terinstall. Kalau untuk IndiHome bisa, harusnya yang lain bisa Pak. Berarti ada masalah di koneksi kali Pak. Koneksinya aja ya. Ya, mungkin di sananya. Soalnya agak sedikit aneh kalau satu bisa, satu nggak bisa. Kecuali dua-duanya nggak bisa. Seperti itu.
Oke. Kita lanjut. Sebelum masuk ke yang dalam-dalam, nah mungkin teman-teman mau lihat apakah bisa sih kita mengubah isi modul? Bisa. Kita akan mulai dari yang sederhana dulu ya. Jadi kalau teman-teman sudah ngelihat modul yang masuk ke sini, kan nama modul saya training webinar. Itu bisa dilihat isinya di sini. Drop down menu yang ada titik 3 ini bisa diklik. Lalu bisa dicek modul info. Nah, sini. Ini kan isi modulnya. Kelihatannya masih ini banget ya. Masih kaku banget. Tulisannya juga begini, masih pakai underscore dan lain-lain, technical data. Terus nama company-nya masih your company. Nah, buat teman-teman yang mau mengubah isinya, itu bisa diubah dari file manifest ini. Ya, file manifest ini bisa diubah isinya untuk menyesuaikan terhadap kebutuhan. Sekarang saya akan mapping pelan-pelan. Coba teman-teman perhatiin, bagian name ini namanya training webinar. Ini bisa diubah sesuai dengan nama modul kita. Bagian name ini adalah bagian nama yang ada di modul ini. Ini name-nya. Oke. Lalu cek by my company. Ini apanya? Ini author-nya. Seperti itu. Lalu website-nya juga bisa diganti. Kita bisa menggantinya di sini. Misalnya, yang saya ganti di sini, nama modulnya. Modulnya saya ganti jadi modul training webinar. Dari situ. Oke. Jadi sebelum masuk ke dalam development yang lebih dalam, teman-teman harus mengingat aturan ini. Oke. Kalau kita mengubah file Python, kita harus restart kontainernya. Karena manifest ini tipenya Python, bisa ya lihat belakangnya .py. Setelah kita ubah ini tanpa kita restart, dia tidak akan berubah. Oke. Kita harus restart dulu kontainer kita. Docker restart kontainer. Oke. Habis di restart, kita bisa cek di update app list. Terus di lalu dicari lagi modulnya. Nah, nama modulnya sudah berubah, modul training webinar, seperti itu. Jadi harus ingat aturannya. Kalau misalnya kita mau ganti nama perusahaannya, misalnya author by siapa, author by Budi misalnya, nama company-nya budi.com, itu kita harus restart lagi. Ingat, karena kita mengubah file Python. Terus kita harus update app list di sini. Kita refresh. Kalau misalnya Pak, sorry ya, kita kan di sini bermain di localhost ya. Nah, oke. Jadi itu kan kita main localhost, kita udah ubah nih namanya modul, rename, bla 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 bla. Terus setelah itu kita masukin dia yang kita punya di server gitu. Tinggal copy aja kan, sebetulnya kan ada masalah. Betul. Copy aja kan. Betul. Jadi coba ya, saya buka file ini. Nah, ini kan dalam foldernya udah ada folder webinar namanya ya. Folder ini tinggal di copy, dimasukkan ke dalam server, selesai. Seperti itu aja Pak. Oke. Soalnya kalau kita coba di server kan masalah ya, kalau misalnya ada error kan. Betul. Oke. Jadi tinggal coba di lokal, setelah lokal berjalan dengan baik, kita tinggal taruh folder tersebut di server. Seperti itu. Maaf, ganggu tanya lagi. Boleh Pak, gimana Pak? Halo? Bentar. Gimana Pak? Ya, halo. Boleh. Mau tanya? Boleh. Tadi yang untuk aplikasi kita sudah masuk Odoo, terus untuk menampilkan menu di atas itu gimana ya? Menu di atas mana maksudnya Pak? Kan ada aplikasi tuh.
Terus Menu ini maksudnya Pak, seperti ini. ya gitu. Oke, itu ada bahasan tersendirinya Pak. Jadi kita akan mengupas mengenai cara bikin menu, Oke. cara bikin tampilan. Kalau nggak salah pas pertemuan selanjutnya deh. Oh iya. Soalnya di saya kok nggak Gimana? ada di tempat saya nggak Oh. ada menu itu. Menu yang ini Pak, menu yang ini. Iya yang Menu iya, yang iya. ini seperti Cuman tadi, menunya cuman apps doang, Iya. apps saja. iya. Nah, Betul. bukanya bisa di sini Pak. Yang di kiri ini kan ada kotak ya, bisa diklik. Iya. Oke, lalu bagian settings. Iya. Kalau teliti di kanan bawah kan ada namanya Activate Developer Mode Pak. Itu diklik aja. Oh itu yang paling bawah ya. Kalau udah diklik, terus masuk ke apps lagi, menu-menu ini akan keluar. Oke. Dan biasanya Oke, nggak sudah, semua sudah. kita pakai. Yang kita pakai itu cuman app sama update app list buat teman-teman yang lain juga. Ya. Update app list ini untuk memasukkan modul yang kita ada. Seperti itu. Oh iya. Oh berarti modul itu bukan langsung di-create secara otomatis oleh Docker Compose yang kita buat ya? Ada. Modulnya sudah di-create pakai scaffold ini, Pak. Ya toh? Tapi belum dibaca sama Odoo. Agar bisa dibaca oleh Odoo, kita harus restart dulu Docker kita. Habis itu di-update app list. Jadi semua aplikasi yang tambahan itu harus di-update dulu supaya kelihatan sama si Odoo. Seperti itu. Nah, ini kan modul training kita. Oh gitu. Begitu, Pak. Oh, oke. Oh jadi yang create modulnya dari scaffold tadi ya? Betul. Create modul dari Oke. scaffold. Oke. Betul. Oke. Makasih. Kita coba dulu. Coba dulu, Pak. Seperti itu. Jadi ini modul yang kita buat. Oke. Kita bisa mengubah semua informasi yang ada di modul tersebut dari file manifest ini. Saya Kalau kategori mau misalnya- ubah juga. Ya, gimana? lagi. Ini kan kalau misalnya kita anggaplah mau melakukan rename semuanya ya. Maksudnya dalam artian kita buat add-on atau misalnya kita pakai yang sudah ada, terus kita rename semuanya, translate atau rename. Berarti kita harus cek semua dia interkoneksinya kemana ya, harus sama semua ya. Kalau di rename iya, mau nggak mau, Pak. Semuanya ya berarti ya. Semua yang misalnya kata-katanya anggaplah training itu interkoneksi training kemana lagi, yang namanya training diganti anggaplah pelatihan. Berarti semua yang interkoneksi yang ini diganti semua ya. Ini kita bicaranya mengenai translation atau mengenai isi modulnya, Pak? Isi modul yang interkoneksi sama modul lainnya. Oh iya, itu harus diganti. Misalnya di modul semua ya? ini namanya A, di modul B itu namanya B. Ya, tidak bisa. Harus kalau modul B ini bergantung dengan A, harus sama-sama A juga namanya. Ganti ya. Repot B berarti ya. Agak sedikit repot di sana sih, Pak. Terima kasih Pak. Mari, Pak. Gitu. Jadi semua informasi mengenai modul kita bisa ganti di manifest. Oke. Seperti itu. Nah, lalu bahasan terakhir hari ini kita akan banyak bicara di models. Oke, dalam folder models. Jadi teman-teman bisa buka folder models. Dalam folder models ini kalau pakai scaffold ada file yang namanya models. Seperti ini. Isinya kira-kira seperti ini. Nah, mungkin saya akan hapus semua. Saya akan jelaskan dari dasar cara membuat tabel di Odoo. Ya. Jadi kan kalau biasa kan teman-teman mungkin kalau bikin pakai SQL kan seperti ini ya, create table, namanya apa, misalnya mahasiswa, terus bikin fieldnya apa, ada fieldnya, ya, misalnya field nama, varchar, gitu-gitu ya. Kalau teman-teman biasa bikin table. Nah, di Odoo kita dipermudah
sangat dipermudah dalam membuat table. Caranya gimana? Oke. Yang perlu saya tekankan di sini, teman-teman kalau bisa sambil belajar Python ya. Jadi harus ada dasar-dasar Python-nya. Ya, saya jelaskan dulu baris satu ini apa maksudnya. Baris satu ini kita mengambil modul yang namanya fields sama models dari library-nya Odoo. Oke. Gunanya buat apa? Nanti kita lihat. Lalu kita akan membuat tabel, tapi bukan dengan menggunakan SQL seperti ini. Ya, mungkin teman-teman yang datang dari background PHP akan banyak ini ya, menggunakan create table seperti ini, apalagi yang bukan menggunakan framework seperti Laravel. Harus create table manual, mendefinisikan fieldnya satu-satu. Di Odoo, kita bisa membuat table itu menggunakan kelas. Oke. Misalnya kita membuat kelas apa ya yang gampang ya, yang gampang dicerna lah. Kelas mahasiswa misalnya. Jadi kita ingin membuat tabel mahasiswa. Oke, kita membuat kelas mahasiswa. Recording is on. Agar bisa dijalankan, kita harus menginherit. Oke. Ini udah masuk ke istilah programming, jadi teman-teman bisa sambil belajar juga nanti. Kelas mahasiswa ini akan Recording menginherit has stopped. dari models.model. Kalau teman-teman bertanya, tujuannya apa sih sintaks kelas mahasiswa dalam kurung models.model ini? Ini artinya kita memerintahkan Odoo untuk membuat tabel mahasiswa yang bisa dibaca nanti. Oke. Tabel, nama tabelnya kita tahu dari mana? Bukan dari sini. Ini nama kelas kita, tapi nama tabelnya bisa kita tentukan dengan underscore name sama dengan misalnya kita mau namakan mahasiswa. Seperti itu. Atau kalau di Odoo kita sambil belajar konvensi Odoo supaya ketika buka file-file yang ada di Odoo atau membuka program yang dibuat sama orang itu nggak bingung. Recording is on. Kita ingin membuat tabel seperti ini namanya. Coba di bawah kita membuat tabel namanya mahasiswa atau namanya apa itu? Mahasiswa baru misalnya. Kayak gini. Mahasiswa baru. Kalau di SQL biasanya kita menggunakan underscore ya. Jadi mahasiswa underscore baru. Kalau di Odoo kita punya standar sendiri, yaitu dengan dipisahkan dengan titik. Jadi kalau kita mau bikin tabel yang namanya mahasiswa underscore baru, kita cuma perlu bikin mahasiswa titik baru atau mahasiswa dot baru. Ini ketika nanti kita jalankan modulnya, oke, akan terbuat sebuah tabel Recording has stopped. yang namanya mahasiswa baru. Seperti itu. Jadi jangan bingung loh, kalau saya bikin mahasiswa titik baru, nanti tabelnya terjadinya bukan mahasiswa underscore baru dong, tapi mahasiswa titik baru. Tidak seperti itu. Di Odoo, kalau kita membuat nama model mahasiswa titik atau mahasiswa dot baru, dia akan membuat tabel dengan mengganti titik tersebut menjadi underscore. Recording is on. Jadi ini sama aja. Mahasiswa baru dengan titik sama dengan underscore itu sama saja. Oke. Jadi teman-teman kalau melakukan sintaks ini, memanggil sintaks ini saja, terus modulnya Recording di-install, has stopped. yang akan terjadi adalah di dalam Odoo akan tercipta sebuah tabel yang namanya mahasiswa underscore baru. Seperti itu. Oke. Jadi yang belum familiar sama Python boleh dicoba untuk familiar sama Python dulu.
tenang aja Pak Barbar dan Pak Abdul. Saya masih proses recording kok Pak. Paling saya upload hari Senin atau Selasa ya. Oke. Terima kasih. Sama-sama Pak. Maaf. Nggak Soalnya apa-apa, Bang. kayaknya ini dalam pemrograman saya masih wong deso banget ini. Iya nggak apa-apa. Tenang aja Pak. Paling hari Senin atau Selasa ya Pak. Saya upload di YouTube. Oke, terima kasih banyak. Terus Sama-sama, Pak. enggak, ini saya juga mau tanya Pak William. Untuk ya create modul tadi kan pakai scaffold tadi ya? Yang ini. Iya, menggunakan user root tadi ya. Modul. Oh ini mau asal. Berarti komennya udah webinar. Oh, kayaknya saya salah. Udah webinar sebentar saya terus. Kalau mau lihat di chatting udah ada kok Pak, di chatting Jitsi-nya. Salah tadi. Oh, ada. Salah itu. Jadi dia kalau di chatting nggak tanpa root IT udah webinar. Bukan. Bentar. Kayaknya di chatting itu bukan ya. Bener kok Pak, ini chat. Oke. Ada. Tadi 14.40. Coba dicek jamnya atas Pak. Ini. Ya. Itu. Ini kok jadinya kok gini ya? Saya Gimana, udah- Pak? Sudah ketik. Keluarnya gimana Pak? Sebentar. Yang di chat itu nama kontennya belum ada. Iya. Oh iya, maaf. Astaga. Nah itu kan. Sebentar. Saya yang salah, saya yang lupain. Makanya no sucks container gitu udah. Terus saya sudah tambahin Coba ya. udah. Ini. Nah ini Terus coba webinar. diganti sendiri namanya Pak. Nama kontainernya diganti sendiri. Tuh. Oke, wah. Habis buka chat ada pertanyaan yang bagus nih. Dari Pak Kikin. Kikin. Kalau punya 2 odoo tapi database-nya tetap satu, di Docker Compose-nya gimana? Oke, banyak cara menuju Roma Pak. Salah satunya seperti ini. Jadi sebelum saya lanjutin yang tadi ya, ini pertanyaan bagus biar teman-teman tahu juga. Nah, misalnya di Compose tadi nih, ini ya, punya banyak odoo, file Compose-nya gimana? Cara pertama, copy aja semua yang di odoo ini Pak. Oke? Sorry, harusnya semua. Oh berarti dalam satu YML itu ya? Dan Itu. hanya dua file gitu, seperti satu file ya? Yes. Nah, jadi kayak gini misalnya odoo 12, yang satu lagi odoo 13 gitu ya maksudnya ya. Nah, yang penting kan nanti depends-nya ke DB juga. Jadi satu database begitu Pak. Tapi kalau emang harus satu ini ya, satu file ya, kalau nggak bisa ya. Paling gampang satu file aja Pak. Siap. Gitu. Jadi semuanya di maintain di sini. Kan enak tuh Pak. Seperti itu. Yang satu file sih sebenarnya. Kita tadi saya mikirnya kalau dua file gimana ya? Sampai ada double DB nanti gitu. Dua file bisa aja Pak, cuman nyebar nanti kan. Kalau satu filenya lupa, nggak jalan nanti. Udu 12, Udu 13 itu yang namanya itu nama apa? Image ya? Yang mana ini? Yang Ya, ini itu. Pak. Ya. Oke. Yang ini tuh bukan nama image ya, tapi ini nama service-nya. Oh, nama service. Nanti yang dipanggil itu ya. Bukan Pak, yang dipanggil itu yang bawah sini, container name. Oh. Jadi nama service ini bisa aja kita jadikan kayak gini. Service. Nah, untuk Oh, itu jelas nggak aja. dipanggil ya. Nggak dipanggil. Yang dipanggil itu nama kontainernya. Container name di bawah sini itu yang dipanggil. Berarti nama kontainer itu ya, Pak? Ya. Yes, betul sekali. Pak Kikin Begitu ya, pertanyaannya Bang. berat. Tuh. Sebenarnya bisa dibuat dua file. Cuman kedua file itu kan maintenance-nya ribet ya. Karena kan
kalau salah satu file aja nggak ada atau kita lupa, ya dia nggak bisa jalan. Lebih baik dicampur dalam satu file gini aja, biar gampang maintenance-nya. Baik. Terima kasih. Mari Pak. Nah, lalu lanjut. Kalau tanya nih, Boleh. kalau Gimana, Pak? dokternya anggaplah kita mau stop, jika itu ya dokter stop aja ya, jadi orang nggak bisa akses. Betul. Yang mau stop tinggal docker, stop nama. Akses sama orangnya ya. Betul. Ada. Lanjut. Ini tinggal dikit bahasan hari ini. Sebelum kita lanjut bahasan minggu depan yang pastinya akan sangat rame karena kita akan membuat tampilan Odoo-nya. Itu jadi yang sekarang akan kita bahas hanya sebatas membuat tabel secara nggak langsung di dalam Odoo. Seperti itu. Jadi Satu lagi, ada referensi untuk koneksi ini nggak, VS Code ke itunya, YouTube atau apanya gitu. Karena kan saya belum interkoneksi nih antara VS sama Odoo-nya. maksudnya Ada gimana, Pak? kan? Kan kalau kita mau ubah kan harus ada interkoneksi kan antara Ubah apanya nih, Pak? ada interkoneksi antara Odoo-nya sama VS Code. Oke. Harus ada koneksi. Recording is on. Nggak perlu, Jadi Pak. ada referensi. Kalau di VS Code itu buka foldernya aja, Pak, karena kan si modul ini kan berupa sebuah folder ya. Recording has stopped. Oh gitu. Betul, Jadi ya. Nanti saya coba. cuma perlu buka folder yang isinya modul custom tadi, sama kayak pas kita mau edit file, Pak, begitu aja. Kecuali kita main server ya, harus ada koneksinya. Betul sekali, pakai SFTP paling. Oh, SSTP. Kalau diakses via remote server paling begitu. Kalau di lokal mah seperti buka file biasa aja, Pak. Begitu. Oke. Ya, Jadi kalau kita lanjut dengan menjalankan ini saja akan terbuat sebuah tabel di dalam Odoo yang namanya mahasiswa_baru. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita Recording is on. ingin menambahkan field ya, atau kolom-kolom seperti itu. Nah, kita bisa bikin langsung aja nama kolomnya. Misalnya kita mau kasih Recording kolom, has stopped. kita mau kasih kolom nama name seperti ini. Kita langsung bikin nama kolomnya name sama dengan fields. Disinilah modul fields ini berguna. Karena apa? Kita bisa menentukan jenis-jenis field yang akan kita buat di dalam Odoo. Misalnya, untuk nama biasanya orang akan memakai karakter. Ini char. Oke. Char ini di Odoo mau ditulis sebagai apa? Misalnya nama mahasiswa. Ini artinya apa? Ini artinya kita membuat sebuah field di dalam database namanya name. Tipe field tersebut adalah karakter. Oke. Dan kita ingin tampilkan kepada orang, nama field tersebut ditampilkan dengan kata nama mahasiswa. Seperti itu. Jadi ini kalau dieksekusi secara SQL akan mirip seperti ini. Create table mahasiswa baru ya, terus name, varchar seperti ini kan. Kalau di SQL kira-kira seperti ini. Create table mahasiswa baru, nama isi tabelnya itu kolomnya apa? Varchar. Terus misalnya mau nambahin umur ya, nambahin umur. Oke, bahasa Inggris saja, age fields. Umur ini tipenya apa? Integer misalnya. Integer kita tampilkan sebagai umur mahasiswa. Biar bisa bikin nanti di tabelnya akan terjadi seperti ini, integer atau int. Itu.
Jadi ketika modul ini dia akan membuat tabel yang namanya mahasiswa underscore baru, fieldnya nama, tipenya varchar, lalu ada field age juga, tipenya integer. Itu di tabelnya otomatis ada ID kali ya? Nah, kalau teman-teman nanya, biasanya kalau kita bikin tabel kan harus ada ini ya, harus ada ID ya. Nah, biasanya kan ID unique atau increment kan ya, atau increment itu begini. Nah, field ini sudah otomatis dibuat di Odoo, jadi nggak perlu ditambahin manual seperti ini, tidak perlu. Nah, tidak perlu, karena apa? Field ID sudah ada otomatis di Odoo. Selain field ID, ada beberapa field tambahan yang diantaranya namanya create date, oke, ada yang namanya write date, ada juga namanya create UID sama write UID. Tuh. Jadi kalau teman-teman mau tahu, kelima field ini, kelima kolom ini sudah dibuat di setiap tabel baru yang teman-teman buat. Jadi nggak perlu lagi bikin namanya ID. ID itu sudah ada otomatis. Seperti itu. Jadi, nah rapihnya seperti ini. Jadi teman-teman ketika ingin membuat sebuah tabel baru, ya untuk membuat data-data mahasiswa misalnya, tinggal dibuat seperti ini. Jadi kelas, nama kelasnya mahasiswa, models.model, lalu kita membuat nama tabelnya dengan cara ini, underscore name sama dengan mahasiswa dot baru. Jangan lupa dia dipisahkan dengan titik, bukan underscore. Itu. Jadi kalau teman-teman mau nambahin field lain silahkan. Misalnya gender, apa itu bisa tambahkan. Oke. Dan field di dasar di Odoo itu ada beberapa macam ya. Field dasar itu ada yang namanya karakter, char, terus integer untuk bilangan bulat. Misalnya di sini ada namanya IPK. Nah, IPK itu bisa ada koma-koma ya. Itu kita bisa pakai field tipenya float. Tuh, lalu tipe dasar yang lain adalah boolean. Misalnya kita mau bikin gender. Gender kan bisa kita pilih atau kita bikin pakai uncheck aja ya. Itu. Biasanya kan bikin pilih gender itu kan pas diklik contohnya seperti apa ya. Misalnya saya coba install modul ini deh. Coba install modul employee untuk melihat salah satu contoh fieldnya. Kalau buka bagian employees, terus kita buat satu. Nah kayak gini ya, gender, male, female, other gitu kan. Yang bagi yang pengadut gender lainnya ada othernya gitu. Tapi kan kita bisa buat gender itu sebagai centang. Jadi apakah dia laki, apakah perempuan. Jadi kalau dia laki kita centang, kalau perempuan ya kita nggak centang. Benar nggak? Yang centang itu contohnya seperti ini. Ini field yang untuk mencentang. Nah, yang kayak gini. Bisa dicentang, bisa tidak dicentang. Nah, itu kalau di Odoo namanya tipe boolean. Jadi ada field boolean namanya, yang isinya hanya benar atau salah. Ini cuma dua, antara benar atau salah. Tuh.
Misalnya kita bikin seperti ini, Ismail, apakah di laki-laki, kalau di laki-laki dicentang, kalau bukan laki-laki nggak dicentang. Kan bisa juga gender seperti itu. Jadi kira-kira ini 4 field dasar yang bisa kita pakai di Odoo. Dasar ya, karena field itu bisa kita bagi 2, tipe data dasar sama tipe data tingkat lanjut. Seperti itu. Jadi tipe data dasar kita ada 4. Yang pertama itu chart, lalu integer, lalu float, lalu boolean, atau isinya benar atau salah. Seperti itu. Terus pertanyaannya, biasanya kita kan kalau bikin sebuah field ya ada batasannya, terutama untuk karakter. Nah itu gimana caranya? Kalau di create table kan bisa seperti ini. Create table, mahasiswa baru ya, misalnya name varchar 50 misalnya begini. Nah kalau di Odoo gimana? Odoo bisa kalau kita tidak menentukan panjangnya, dia akan dianggap sepanjang apapun. Oke. Tapi kalau kita mau membatasi, bisa yang namanya pakai size 50. Kalau warna bisa nggak warna color? Color? Iya. Color untuk apa? Untuk di tabelnya, Pak? Color Iya, kan ditampil. Iya, misalnya kan tampilannya kan black. Saya mau ganti jadi warna red, green, atau blue gitu. Bisa nggak? Caranya banyak cara menjalankan seperti itu. Bapak bisa bikin satu field yang namanya color. Oke. Lalu dikasih nama warna misalnya. Nanti ketika dipanggil di tampilannya, baru diparsing sendiri warnanya apa. Maksudnya itu nama tabelnya gitu loh. Kayak tadi, kalau tadi di employee, kalau di Odoo mungkin bisa balik ke Odoo sebentar. Nah, di sini ada employees nih ya. Ada employees, bukan manager di access application. Sorry. Work address nih di bawah contact information. Work address ya. Nah, work address-nya itu kan tulisannya black nih. Kalau saya mau ganti menjadi warna selain black bisa? Yang tulisan ini maksudnya Pak? Work address, iya betul. Bisa aja. Tapi itu nanti kita akan bicara di tampilannya. Oke. Siap. Seperti itu. Oke. Jadi kalau kita mau menambahkan suatu size, kita bisa masukkan di sini. Atau kita pakai awal, jadi datanya ya kita bisa kayak di default 17 ya, berarti bahwa semua record mahasiswa baru itu kelas seperti itu. Terus teman-teman tanya, mana tahu apa sih masuk ini? Ada yang lalu yang diplotin, teman-teman bisa dokumentasi om. Jadi apa saja yang bisa dimasukkan di sini. Oke, jadi kalau teman-teman buka odoo.com, ya, buka di odoo.com nanti ada dokumentasi tentang apa saja sih yang bisa kita tampilkan di field ini. Size-nya berapa, nilai awalnya berapa. Nah, itu bisa. Ceknya di mana? Cek di sini. Buka odoo.com. Teman-teman bisa scroll ke bawah. Ya, ini ada bagian namanya Dev Documentation. Nah, ini kalau dibuka, teman-teman bisa cek ini semua dokumentasinya. Tapi sepengalaman saya bekerja menggunakan Odoo, develop menggunakan Odoo, dokumentasi ini tidak terlalu lengkap. Jadi teman-teman bisa baca saja. Dan yang mereka sajikan ini biasanya bahasanya sekilas, tidak begitu lengkap. Itu jawaban diplomatisnya. Jawaban kasarnya gimana? Teman-teman bisa buka folder Odoo-nya. Jadi untuk melihat apa saja sih yang bisa dimasukkan di dalam field sini. Seperti itu.
Oke, jadi saya ulangi lagi cara membuat tabel di dalam Odoo itu gimana. Cara seperti ini. Membuat kelas namanya apa terserah di sini. Dalam kasus saya buat mahasiswa. Terus inherit dalam kurung ini selalu ada model supaya dia bisa membuat tabelnya. Lalu dalam sini ada underscore name. Underscore name ini berguna untuk membuat nama tabel. Tabel namanya mahasiswa underscore baru. Lalu dalam tabel tersebut ada kolom apa aja? Ini ada name, ada age, ada IPK, ada Ismail, ada agar atau apapun yang teman-teman masukkan di situ. Dan tipe data dasarnya ada char, ada integer, ada float, ada boolean. Biasanya cuma 4 ini. Ini dasarnya. Masih ada tipe data yang lain yang lebih lanjut seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin char dengan panjang tertentu, bisa tambahkan size-nya. Atau kalau teman-teman mau bikin field integer dengan nilai awal, namanya seperti itu. Kira teman-teman modul. Nah, modul ini, tabel ini akan terbuat kalau di load. Nah, jadi agar tabel ini bisa dimasukkan ke dalam database kita, yang harus diperhatikan satu adalah nama filenya. Nama filenya di sini models ya. Lalu kalau teman-teman buka folder models, ini ada 2 file. Dua file tersebut, yang pertama adalah in.py, yang kedua itu yang tadi kita ubah, models.py. Nah, file init.py ini kalau dilihat isinya hanya ada 1 baris. Ini baris 3 ini, yang atasnya ini enggak. Baris 3 ini kan adanya from.import models. Oke. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah kita mengambil nama model yang sudah kita buat. Ya, nama file dari model yang sudah kita buat. Maksudnya seperti apa? Ini kan nama filenya models ya. Kalau kita ubah, kita rename misalnya, jadi katakanlah mahasiswa.py. Jadi kita menandakan bahwa mahasiswa.py ini berisi kelas mahasiswa yang kita gunakan untuk membuat tabel mahasiswa baru. Oke. Agar kelas mahasiswa ini bisa dibaca di database, kita harus mendaftarkan dulu di Odoo. Daftarnya gimana? Bisa dibuka file init.py-nya. Nah, baru kita impor semuanya. Jadi tujuan file init.py ini apa? Ini untuk mengimport file-file yang berisi kelas kita. Misalnya, kita mau import from.import mahasiswa. Itu. Jadi maksud dari file ini apa? Kita menyuruh Odoo untuk mengimport kelas mahasiswa yang kita buat tadi ke dalam database. Jadi kalau nanti ada file yang lain, misalnya di sini ada mata kuliah.py, misalnya gini ya. Terus dalam file sini ada kelas juga. Misalnya fields, sedikit lagi. Saya buat kelasnya dulu. Kelas mata kuliah. Sorry, kelas name mata.kuliah seperti ini misalnya. Nah, agar kelas mata kuliah ini bisa dimasukkan ke dalam Odoo, di dalam init harus kita tambahkan from titik import mata kuliah. Dan perlu dicatat
yang kita impor ini merupakan nama filenya ya, bukan nama kelasnya. Jadi nama filenya mata_kuliah di sini. Yang mahasiswa juga filenya namanya mahasiswa.py. Seperti itu. Lalu ketika kita install modul ini, nanti akan terbuat tabel yang namanya mata kuliah, akan terbuat tabel yang namanya mahasiswa. Kira-kira seperti itu. Seperti itu. Jadi untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat tabelnya dulu. Nanti minggu depan baru kita bahas bagaimana cara kita menampilkan. Seperti itu. Oke. Terima kasih Pak William. Berarti kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Boleh dari partisipan kita menjawab 5 pertanyaan. Silakan. Ini di chat ada dari Pak Sugiatma kayaknya, harus belajar asal Python dan Linux ya. Pythonnya iya Pak. Kalau nggak bisa Python agak sedikit susah membuat modul. Pak mau tanya, kalau relasi field dari SO ke invoice itu gimana bikinnya Pak? Waduh, berarti udah jauh nih. Udah. Iya. Ini Pak, untuk menjawab itu dan sambil Bapak ekspor sendiri, Bapak bisa buka di modul Style. Oke. Dan modul Style itu pasti ada file invoice. Oke, sama file Style. Modelnya. Nah, di situ Bapak bisa melihat kaitannya. Oke, jadi nggak perlu bikin add-on ya, tinggal di update di situnya aja ya. Nah, kalau nggak mau mengubah apa yang sudah ada di Odoo, itu harus dibuat add-on. Add-on ya. Akan lebih bagus Pak, karena kita ngerusak sisi Odoo, takutnya kenapa-napa. Seperti itu. Tapi kalau add-on itu inherit juga nggak sih kalau kita tambah field? Inherit juga. Inherit juga tetap ya. Iya, betul. Oke. Pertanyaan kedua mungkin ada lagi. Bantu jawab Pak Kiki. Kalau sales order ke Aku nggak kedengeran Gar. Halo. Oh iya. Kedengeran Gar? Halo. Ya, kedengaran jelas. Enggak mau nambahin ke pertanyaan Pak Kiki tadi. Kalau antara sales order dengan invoice itu memang nggak ada fieldnya Pak. Kalau sekarang, tapi kalau antara sales order lain dengan invoice lain itu ada, tinggal dipanggil aja. Jadi kalau mau munculin di soalnya gini sih, kalau invoice itu kan kita bisa membuatkan invoice dari beberapa sales order sekaligus, makanya dia nggak ada relasi langsung. Jadi iya kan ada yang di line sama ada yang di header ya, itu kan beda ya. Nah yang di header itu nggak ada, yang di line itu ada. Oh yang header nggak ada, yang lainnya ada ya. Oh kalau yang header itu ngambilnya memang dari model juga atau kita bikin add-on lebih baik? Harus bikin add-on Pak. Nggak bisa dari model ya? Oh maksudnya dari produnya langsung? Iya, langsung di update di modelnya dari technical gitu masuk ke model, terus saya bikinin relationship gitu. Saya coba yang lain bisa, tapi yang header yang atas tuh yang nggak bisa, itu yang masih saya kendala. Kalau yang dari teknik harusnya bisa aja Pak, cuman nanti value-nya yang nggak terisi otomatis, dia jadinya dan manual. Iya itu dia itu sampai sekarang saya masih kendala di situ tuh. Harus diisi manual ini. Kalau itu memang harus custom ya, iya. Soalnya kan kayak gini nih, kita mau PO customer kan di inputnya di sales order. Nah di invoice mau munculin PO customer
contoh saya buat field itu sebenarnya ada reference di fieldnya, cuman saya buatkan lagi satu field namanya PO customer, saya isi nomor PO-nya di karakter aja biasa standar. Nah si fieldnya PO customer itu saya mau munculkan di invoice gitu, buat di print di invoice juga bersamaan dengan itu gitu. Nah itunya hanya muncul field PO customer tapi isinya nggak ada gitu, harus saya isi juga jadi. Oh iya, kalau seandainya ada, ini hubungannya udah ke relasi ini sih, relasi tabel. Kalau seandainya ada invoice dan sales order bisa tinggal di related aja, dia langsung muncul. Oh, oke. Tapi kalau pertanyaannya ngacu bagusan custom atau tidak, sebenarnya konsiderasi custom itu supaya bisa dibawa kemana-mana sih Pak. Jadi kalau misalnya database-nya pindah tempat, kan kalau kita langsung di Odoo-nya kan harus set ulang ya database baru. Iya, betul. Nah, kalau di custom kan enak tuh, tinggal diinstal, tinggal jalankan. Seperti itu. Tapi walaupun hanya menambah field, struktur ETO-nya harus kayak yang tadi di awal dikasih tahu ya. Ada semuanya harus sama ya strukturnya ya, walaupun hanya field aja ya. Standarnya sih begitu Pak. Oke. Itu. Ya, lanjut. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Silakan. Atau mungkin mau bertanya seputar yang webinar hari ini yang ada yang mungkin belum mengerti teman-teman. Kalau belum ada mungkin mau nambahin lagi ke pertanyaan Pak Kiki tadi. Kalau jadi kalau kita buat modul itu Pak sebenarnya nggak harus semua ada. Jadi controller, demo, folder, tapi security itu sebenarnya nggak harus ada semua. Cuman kalau misalnya kita nggak butuh controller itu bisa dihapus folder controllernya. Kalau misalnya kita nggak butuh ada security setting security itu nggak, kita bisa hapus folder security-nya gitu. Jadi kita bisa pakai file yang kita butuhkan aja. Kalau misalnya cuma nambahin field dan mau menampilkan field-nya saja, itu kita bisa hanya punya folder model dan folder view aja. Selainnya kita bisa hapus. Kecuali manifest ya Pak, manifest jangan sampai dihapus kalau nggak jalan. Oh iya. Dan init. Ini gratis. Nanti deskripsi ya udah. Emang lu jadi skripsi? Jadi bukannya lu mau jadi mahasiswa? Pertanyaan ketiga, kalau ada teman-teman silakan. Bagus lah. Lu jadi kayak mau ngabdi ke BSI lu. Nggak ada. Kalau nggak ada, mungkin bisa saya tutup ya. Ada tambahan? Saya tambahan, ada tambahan. Mungkin buat teman-teman yang mau belajar ini ya, yang mau belajar Python dasar, bisa cek di website ini, tutorialspoint.com. Jadi kayak tambahin user, terus gaji diketik lagi, terus jadi report gitu. Agak sedikit lama. Lah, emang gaji lu harganya berapa? Jadi coba saya copy, saya masukkan di chat ya. Cuma gitu doang. Di website itu biasa ada banyak bahasa pemrograman yang lain sih, cuman kita bisa belajar Python dasarnya di sana. Jadi untuk bisa mendukung kemampuan teman-teman sekalian dalam mengembangkan modul sendiri. Seperti itu, jadi bisa dicek link yang saya taruh di chat itu, tutorialspoint.com. Jadi banyak sih isinya. Bisa belajar banyak dari situ. Terutama untuk Python ya. Bagi-bagi lah lu kena, harusnya kena PP. Iya. Lu nggak ngelapor pajak lu, ngelaporin lu. Oke, nggak ada pertanyaan lagi, teman-teman. Biar dicari kantor pajak tuh. Berarti kalau begitu saya tutup aja. Terima kasih atas antusias dan partisipasi teman-teman semua mengikuti webinar Infosys System.
Nanti rekaman video ini akan saya upload di YouTube. Saya coba hari Senin atau Selasa. Nanti saya akan blast email lagi ke grup juga untuk linknya. Dan informasi untuk minggu depan juga masih sama. Kita akan webinar di hari Kamis dan Jumat. Hari Kamisnya fungsional yang akan dipimpin oleh Pak Togar, dan hari Jumatnya teknikal yang akan dipimpin dengan Pak William. Oke, kalau begitu kami mengucapkan terima kasih ke semua. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Terima kasih.